on the sun. Selamat malam pramal semua. Masih pada setia nungguin radio malam gak nih? Harus dong ya. BTW nih ya, Mimin ada film seru banget nih. Judulnya In the Heart of the Sea. Film ini nyeritain tentang sekelompok orang yang ditugasin buat ngeburu ikan paus. Tapi selama perburuan, mereka ngalamin banyak banget rintangan di tengah laut. Duh, Mimin tuh paling seru kalau nonton film survival di air gini nih. Lebih menegangkan aja gitu rasanya. Oh ya, pemain utamanya ada Chris Hemsworth yang meranin jadi Owen Chase, Benjamin Walker yang jadi Kapten George Pollard, Cillian Murphy yang jadi Matthew Joy, si perwira kedua, dan terakhir ada Tom Holland yang jadi Thomas Nickerson pas jadi awak kapal. Ya udah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di pembukaan scene ini ada monolog dulu nih. Jadi di zaman ini tuh baru ditemuin kalau minyak ikan paus bisa jadi bahan utama untuk penerangan. Banyak orang yang rela ngeburu paus sampai ke lautan dalam. Mereka nggak mikirin deh tuh bakal ketemu sama makhluk atau bahkan mungkin monster apa gitu di sana. Oke, film dimulai. Di era 1850, penulis novel Herman Melville nemuin Thomas Nickerson, si pemilik penginapan, sekaligus orang terakhir yang selamat dari tenggelamnya kapal paus Essex. Ditawarin deh tuh sejumlah uang buat imbalan atas ceritanya. Si penulis ini tertarik karena dia yakin tenggelamnya kapalnya itu gara-gara ikan paus. Dia dulunya juga pemburu paus soalnya. Nickerson awalnya nolak, tapi akhirnya setuju setelah dipaksa sama istrinya demi uang. Nah, mulai nih diceritain. Mulai mundur ya, berarti ke tahun 1820. Ini ada si Owen, sang pemburu minyak ikan paus, lagi benerin genteng nih. Istrinya datang ngasih tahu dia kalau dia udah terlambat kerja. BTW istrinya namanya Peggy, lagi hamil tuh ya dia. Di sini Owen dikasih tahu kalau kapal Essex bakal berlayar lagi. Nah, si Owen ditawarin buat jadi first mate atau perwira pertama. Dia kecewa karena sebelumnya dijanjiin bakal jadi pemimpin di pelayaran selanjutnya. Kali ini yang bakal mimpin George Pollard. Dia keturunan dari keluarga pemburu ikan paus. Ya, karena ditawarin bayaran gede banget, akhirnya dia mau. Tapi dengan syarat, mereka bikin perjanjian tertulis kalau next pelayaran dia bakal jadi pemimpin. Taunya Peggy agak keberatan kalau Owen ikut di perburuan paus itu. Soalnya bakal lama dan bahaya. Dia takut kalau pas nanti dia ngelahirin si Owen gak ada. Sambil sedih, akhirnya dia ngelepas keberangkatannya Owen. Oh iya, si Nickerson yang nyeritain ini juga udah terdaftar jadi awak kabin. Waktu itu dia masih 14 tahun. Di kapal dia ketemu sama Matthew Joy yang jadi first mate-nya dia atau perwira keduanya. Malam itu Owen ngumumin siapa aja pemburu paus yang bakal ikut sama dia. Ada Keppel, Kapten Harpooner, Lawrence, dan terakhir si Peterson yang jadi wakilnya Harpooner. Ini gara-gara Owen ngelihat Nickerson mabuk laut, diajak deh tuh ke geladak. Wah, ditakut-takutin mau dibuang ke laut tuh dia. Bukannya hilang tuh mualnya, malah jackpot sekalian. Udah besok harinya nih, si Kapten George tuh kelihatan iri ya sama keterampilan sama popularitasnya si Owen. Dia tiba-tiba nyuruh buka layar sekarang, biar bisa berlayar lebih cepat. Padahal menurut si Owen, mereka udah deket arus teluk. Paling nggak ya harus cek cuaca dulu. Nah kan, benar kan? Ada badai tuh di rute kanan. Owen nyaranin buat gulung layarnya lagi. Udah dibilang kalau dipaksa bakal patah tuh tiangnya, tetep aja dia maksa mau ngelawan badai. Mereka semua jadi harus berjuang bertahan di badai itu. Udah panik nih, si Kapten George merintahin buat belokin kemudinya ke arah daratan. Kata Owen, udah terlambat. Malah dipaksa belok dong itu sama si Kapten George. Ada ombak tinggi tuh ngampas mereka. Makin parah aja. Kapal miring, Kapten. Harus dipotong tali layarnya tuh sebelah, biar seimbang lagi. Udah nih, udah berhasil ngelewatin badai. Tapi ya, kapal hancur-hancuran. Pas lagi pada beres-beres, si Owen dipanggil ke ruangan Kapten George. Kapten George nyuruh Owen ngasih tahu ke semuanya. Mereka bakal balik ke pelabuhan buat perbaikan. Dan makin ngeselinnya lagi,
Dia nyuruh si Owen ngakuin kalau Owen nentang perintah kapten, makanya ini semua terjadi. Terus dia juga minta si Owen buat ngundurin diri nanti kalau udah sampai di pelabuhan. Wah, udah gelo nih orang ya. Jelas-jelas dia yang semena-mena kemarin, padahal udah disaranin. Owen ngeredam emosinya. Dia ngajak akur dulu deh buat kerja sama. Daripada reputasi mereka jadi jelek kan, gara-gara pulang gak bawa apa-apa. Nah, ini pas banget nih, Owen keluar, mereka ngeliat target mereka. Paus sperma banteng. Langsung tuh pada siap-siap naik ke skoci buat ngejar pausnya. Berhasil ditombak. Talinya ngulur ngikutin si pausnya. Karena tarikannya kenceng, tangan si Nickerson sampai berdarah tuh kebeset talinya. Tuh paus nyelam dalam banget, talinya ngulur udah hampir habis. Mereka harus buru-buru ngiketin tali tambahan dari skoci lain. Duh, tali yang kedua juga udah mau habis lagi. Pada panik, tapi kata Owen tahan sedikit lagi. Bener dong, pas sisa 18 meter lagi, pausnya nyerah dan berhasil dibunuh. Di situ semua orang seneng, kecuali Nickerson sama si Owen. Kayak ada rasa gimana gitu ngeliat paus mati. Malam itu langsung diproses tuh pausnya. Banyak hiu datang tuh ya karena banyak darah. Udah ngumpet tuh si Nickerson biar gak disuruh masuk buat ngeruk minyaknya. Dipanggil juga, karena emang cuma dia yang muat masuk ke situ. Alur maju nih, udah setahun mereka berlayar, tapi gak dapet ikan paus lagi. Sampai akhirnya mereka berlabuh di Atacams, Ecuador. Owen, Joy, sama Kapten George nemuin seorang kapten Spanyol. Si kapten Spanyol ini ngasih tahu kalau mereka nemuin tempat di mana banyak banget ikan pausnya. Tapi sayangnya, di sana ada monster. Ikan paus putih yang panjangnya sampai 30 meter. Kapal mereka aja sampai hancur, diserang sama paus itu. 6 anak buahnya tewas. Mereka nggak percaya. Mereka malah jadi tertarik. Gaskan lah tuh ke barat. Henry, sepupunya si Kapten George, bilang kalau ini gila. Karena ekspedisi ini tanpa rencana matang. Oke, ini udah 14 bulan ya mereka melaut. Ketemu juga nih akhirnya tempatnya. Tapi, pas mereka mau nangkep paus, tiba-tiba ada satu paus sperma banteng besar yang kulitnya penuh bekas luka itu. Tiba-tiba nyerang skocinya Owen. Sementara Owen sama timnya benerin skocinya yang rusak, tim lain tetap lanjut ngeburu pausnya. Ih, kasihan banget, mana ada anaknya tuh paus. Nah kan, datang lagi tuh monster paus ganas. Kali ini nabrak kapal mereka sampai bocor. Ternyata nggak cuma bocor, tapi dijebolin sekalian. Abis itu didorong-dorong. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.